ya kan? Seringnya hari pertama doang kan, selebihnya mah normal kan. Kenapa seperti itu? Karena nih tadi ada pembahasan dari pengertiannya. Menstruasi adalah proses normal ya. Penyebab nih di penyebab nyeri haid adalah kontraksi pada rahim yang terjadi selama periode menstruasi untuk membantu mengeluarkan makanan. Jadi rahim kalian itu kayak mengeluarkan sekuat tenaga untuk mengeluarkan darah kotornya itu. Makanya di situ ada mungkin rasa nyeri gitu. Makanya itu kayak kalian aja sih mungkin olahraga. Orang yang nggak biasa olahraga, sekali olahraga berat kayak misal nge-gym, terus kalau sekarang lagi zamannya olahraga itu CrossFit. Ada yang tahu CrossFit? Yang olahraga menggunakan stick, tahu? Itu kalau orang yang nggak biasa olahraga itu tuh nanti akan merasakan sakit. Kenapa? Karena otot-otot kalian tuh nggak biasa seperti itu. Karena kenapa? Kalau CrossFit itu olahraganya akan menggunakan dari lutut sampai dengan pinggul. Jadi kalian tahu squat? Squat bukan squat ya, geng ya. Kayak olahraga squat tuh yang berdiri tapi setengah cuma begini doang, tahu? Nah itu kan menggunakan otot pinggul dengan lutut kan, paha. Nah itu kalau kalian nggak biasa mengikuti itu ya kurang lebih 3 hari akan merasakan nyeri. Itu seperti itu. Nah termasuk kalian ketika misal lagi menstruasi itu kan sebulan sekali kan. Nah bisa jadi yaitu si rahim kalian itu mengeluarkan energi mungkin seperti ya kurang lebih energi lah gitu atau kekuatan untuk mengeluarkan darah kotor kalian itu. Jadi mungkin agak sedikit ada bahasanya ya kalau bisa dibilang ya mungkin kayak luka lah apa segala itu seperti itu. Nah itu bisa jadi salah satu yang menyebabkan nyerinya. Nah sekarang kalau kalian ditambah makan pedas itu bisa makin parah. Ibu punya kakak ibu asam lambungnya dan penyakit lambungnya tuh udah parah banget. Pernah ada di satu waktu dia kambuh lambungnya sekaligus dibarengi dengan menstruasi hari pertama. Itu saking gak kuatnya bisa sampai pingsan. Makanya langkah lebih baiknya dicegah. Nah kalau misal kalian pengen makan pedas, Bu, tapi saya juga sering nyari haid, ya itu solusinya salah satunya kalian harus merutinkan olahraga ringan selama kurang lebih 30 menit per hari. Kalian nih kalau misalnya kan itu biasa harus olahraga ini harus dilakukan sebelum menstruasi, berarti kalian harus sholat. Makanya ibu baru banget tadi tuh baca di TikTok, kalau nggak salah di TikTok ada 3 tidur yang baik dan kurang baik. Yang pertama, tidur yang baik itu ternyata sebelum zuhur, kurang lebih waktu tidurnya 20-30 menit. Itu waktu tidur yang baik ternyata, bukan setelah zuhur. Kenapa? Kalau setelah zuhur enak sih tidur, habis makan kenyang tidur, akhirnya gak baik seperti itu. Kemudian yang gak baik lagi, tidur yang gak baik itu tidur setelah sholat subuh. Kalian terasa ya tidur setelah sholat subuh ya. Sholat subuh jam 5 sekolah
masuk jam 7, ya siap-siap jam setengah 7 lah katanya, setengah 7, jadi kan lumayan tuh, masih ada ya setidaknya jam 6 lah, lumayan masih ada sejam untuk waktu tidur. Nah, waktu sejam itu jangan kalian untuk tidur, jangan kalian untuk tidur. Pertama, itu akan kayak mengurangi rezeki kalian. Itu. Yang kedua, itu menjadi salah satu akhirnya kalian jadi gelisah kalau lagi sekolah, lagi jalan-jalan nggak sehappy, nggak happy banget gitu. Berbeda ketika kamu setelah sholat subuh bangun masih ada waktu kurang lebih mungkin 3 jam nih kan, boleh tuh 30 menitnya digunakan untuk olahraga. Mungkin kalau yang rumahnya di komplek bisa keliling komplek, olahraganya jalan cepat keliling komplek boleh seperti itu, atau boleh seperti yang dikatakan Kartika, katanya boleh stretching dikit boleh, yang penting otot-otot kalian tuh jalan gitu tuh kan. Kalau misalnya kalian tidur otot kalian kaku, makanya kalau tidur suka banget pas setelah bangun tidur bulat, benar? Tapi itu otot kalian kaku. Nah, iya seperti itu. Nah boleh, atau mungkin yang nggak di komplek Bu, ya bolehlah di halaman rumahnya. Bu, saya mah kalau di halaman rumah saya diomelin tetangga, dia udahlah dalam kamar muter-muter aja situ boleh. Yang penting kalian tuh ada aktivitas, ada pergerakan. Ibu pun mengalami hal seperti kalian. Pada saat hari pertama menstruasi, ibu sakit perut. Nah, ibu selalu kalau ibu penanganannya yang pertama, kalau ibu kondisinya ada tersedia, ibu bisa dikompres perut dengan bukan air hangat, ibu air panas dililitin pakai kain, pakai botol, masukin air panas ke botol, dililitin pakai kain, ditempelin. Itu emang enak banget itu emang enak banget. Tapi alangkah lebih enaknya lagi sebelum terjadi ya kalian lakukan dulu tuh itu tuh olahraga. Kemudian ini bersangkutan dengan yang pertanyaan tadi yang di belakang, Bu, normal nggak sebulan 2 kali menstruasi? Kalau sebulan 2 kali menstruasi, pertanyaan ibu, sering teh? Enggak. Nah, kalau enggak, kurang lebih berarti seperti itu mah biasanya pergantian, mungkin ada siklus perubahan. Misal kamu biasanya menstruasinya di pertengahan bulan atau awal bulan misal, terus tiba-tiba akhir bulan kamu dapat lagi. Itu bisa terjadi karena memang mungkin ada siklus perubahan. Nah sekarang kalau misalnya nih kayak tadi salah satu penyebabnya hindari stres berlebihan. Nah stres berlebihan ini bisa menyebabkan bukan hanya sekadar mungkin suka ada yang telat menstruasinya, suka kadang-kadang telatnya maksimal berapa lama? Sebulan, 2 bulan? Serius? Beneran? Coba yang sebulan, angkat tangan. Sebulan? Pernah? Pas puasa? Iya, ada yang lebih dari sebulan? Berapa bulan teh? 7 bulan. Kamu mengandung? Apa? Berapa bulan?
itu ibu agak sedikit shock jujur, karena ibu kalau misalnya telat ya paling setidaknya ya seminggu ya 3 hari 4 hari begitu kalau telat. Nah itu kalau sampai bisa sampai berbulan-bulan, nanti kalau terjadi lagi silakan kamu kontrol ke dokter, jangan dibiarkan begitu saja karena itu bahaya. Kenapa? Karena menstruasi itu kan mengeluarkan darah kotor kan, ya dimana darahnya itu harus dikeluarin, kalau enggak itu akan menjadi satu penyakit. Itu ya, kontrol coba ke dokter ya, seperti itu. Nah sekarang hindari stres berlebihan. Nah stres ini bisa mempengaruhi menstruasi kalian, bisa telat yang mungkin mundur seminggu 2 minggu, itu bisa terjadi. Makanya namanya perempuan ya stres dikit mah ada lah, capek dikit mah ada, tapi yaitu kalian diiringinya dengan pola hidup yang sehat itu, jadi biar bisa jangan sampai terjadi seperti itu ya. Kemudian tadi satu lagi pertanyaan siapa ya? Pertanyaan satu lagi siapa? Apa tadi pertanyaan ibu? Oke, jadi seperti itu. Nah, ini ada beberapa konsumsi harus dilarang pada saat menstruasi. Tidak mungkin ini nggak menstruasi doang sih sebenarnya, karena seperti ini mengonsumsi kafein berlebihan, berlebihan. Bu, kalau kemarin ibu pernah dapat persepsi dari kan ibu sempat sudah pernah ngasih materi nih kan anggota kita. Ibu dapat pertanyaan, Bu, kalau minum teh boleh nggak? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kalau menstruasi boleh nggak minum teh?